warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap wajib bersyukur pada Allah. Hari ini tanggal 15 Dzulqa'dah namanya. Ini Ashurul Hajj, musim haji ini ya. Ramai-ramainya saudara kita sedang berangkat ke mana? Ke Mekah, ke Madinah dulu ya. Kemudian 8 hari ke Mekah. Begitu selanjutnya. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita lewat Islam. Satu-satunya way of life kita, satu-satunya cara hidup harus lewat Islam. Sebab selain Islam akan sia-sia. Jamaah sekalian, perjalanan kita ada berapa kemarin yang pernah kita singgung. Perjalanan kita itu 14 lokasi kalau di dunia. Saya ulang kembali. Pertama adalah alam ruh. Yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia. Nah sekarang ini kita di mana? Di dunia. Nanti sebentar lagi akan pindah lagi ke alam kubur, alam barzakh. Lalu kehancuran dunia yang kelima, kehancuran dunia. Yang keenam, kita dibangkitkan dari alam kubur. Ketujuh, berkumpul di padang mahsyar. Kedelapan, syafaat. Kesembilan, menerima catatan amal masing-masing. Kesembilan, yaumul hisab. Ke-10 ya, ke-11 yaumul mizan. Ke-12 al-haud, telaga. Nanti orang-orang beriman akan ketemu Rasul di mana? Di telaga. Kalau sudah siapa saja yang bisa minum telaga Rasul, maka otomatis orang itu ahli surga. Lalu dia ke Sirat. Yang ke-13 Sirat, jembatan menuju surga. Jembatannya sangat kecil tapi harus larinya cepat. Kalau tidak cepat akan jatuh. 14 ya. Sekarang saya teruskan yang ke-6. Meskipun ada yang kami singgung, bagaimanapun kita menyinggung di kiri kanan itu karena perlu untuk hubungan atau korelasi dengan yang kita terangkan. Sekarang nomor 6 adalah bangun dari alam kubur. Tapi masih lama, jangan khawatir ya, belum apa-apa. Cek suwi kiamat itu belum ya. Berarti itu masih ribuan tahun. Cuma kita kan agama kan harus tahu jalan kita nanti ke sana ya sebagaimana jenengan di dunia nyelempet apa maneh boleh utang-utangan ya rut. Ya itulah kehidupan. Nah sekarang ketika hari kiamat datang, yang ini telah kami singgung sebagian ya. Ketika sudah ayat idza zulzilatil ardu zilzala sudah berjalan, bumi ini joget dengan kerasnya, seluruh bumi tanpa kecuali. Kalau sekarang kan ya kadang-kadang Brebes joget, dulu tahun berapa itu Aceh joget, dan sebagian
nanti seluruh bumi yang kita tempati joget, apalagi orangnya, ya tambah gak iso joget, yang ndase kependosa kancane. Itulah namanya idza zulzilatil ardu zilzala. Ketika bumi digoncang dengan goncangan yang hebat. Wa akhrajatil ardu athqala, dan bumi akan mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi itu. Di kerak bumi itu apa keluar kabeh. Nah, sekarang diberi contoh itu, lumpur lapindo itu kan contoh saja. Atau yang lain, tempat-tempat lain ada. Nah, kalau di Arab Saudi di tengah-tengah ada api keluar itu. Di padang pasir itu ada api yang keluar. Itu isi bumi, nanti akan keluar itu. Wa akhrajatil ardu asqala. Nah, manusia tinggal ngomong terus. Wa qala insanu, maka ngomong manusia, ono apa sih kaya ngene berarti suruh kuntunya gak enak cok ini, dan seterusnya. Ya, sama sekalian, ketika sudah hancur bumi, kita bangun dari alam barzah namanya. Sebelum berangkat ke padang mahsyar, nah ini harus kita teliti dan kita pahami. Sebelum kita berangkat menuju padang mahsyar, terminal induk akhirat, kita ditanya dulu 4 perkara. Nah ini 4 perkara ini harus kita pahami sama-sama. Kita ditanya 4 perkara. La tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Sebelum orang itu melangkahkan kakinya menuju terminal tadi, menuju akhirat yang lebih jauh lagi, ditanya dulu 4 perkara. 4 perkara kita ditanya apa? Sama semua tanpa kecuali, percaya atau tidak akan ditanya itu. Yang ditanya pertama adalah wa an umri, tentang umur. Umurnya dihabiskan untuk apa? Karena itu tidak perlu minta umur panjang kayak wong sebelah. Minta umur panjang. Kalau dituduh umur panjang kewilan keplok-keplok. Padahal kita belum lahir dulu telah ditetapkan umur kita di saat di alam rahim kan. Yuktabu biar baik kalimatin termasuk umur kita. Jadi kita masih di perut ibu kita dulu. Sudah ditetapkan umurmu nanti sekian. Nah, contoh saja dunia itu kan terbagi 3. Adam sampai Musa di atas 500 tahun. Bisa kita lihat dalam satu ayat surat Al-Ankabut 14 itu. Nabi Nuh kan umurnya 1000 kurang berapa itu? Kurang 50. Surat apa? Al-Ankabut 14. Ada itu. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina. Saya pernah ngutus Nuh, kata Allah. Aku pernah ngutus Nuh. Mereka bercampur Nabi itu, Nabi bercampur umatnya maksudnya 1000 tahun kurang 50. Surat apa tadi? Al-Ankabut 14. Lalu yang kedua, Musa sampai Isa di atas 100. Tapi sudah banyak yang di bawah 500. Tapi si lodong oleh 300, saudara 100 saya. Masa lodong. Nah, kita sekarang setelah masa patro, Nabi Isa dipanggil Allah. Di dunia itu kosong Nabi. Allah alam berapa ratus tahun waktu itu lahirlah Nabi kita. Nah, kita umat Nabi Muhammad umur kita ya ada yang 100, tapi ya cicil fisik sudah sangat lemah. Ada itu ibu-ibu haji itu ada yang 104 tahun, ada yang 120 berapa tahun. Ya di itu orang berangkat haji itu. Ya itu ada yang 100 berapa, tapi hanya 1-2 tahun. Menurut diumumkan boleh HP umurnya 100 itu sudah hebat.
Nah, sementara kita itu umat Nabi Muhammad, Nabi kita mengatakan walikulli ummatin hasad. Setiap sesuatu ada batas panennya, batasnya. Hasad itu panen. Yauma hasodi. Jadi wa hasadu matinya umat itu gampangnya panen. Panennya umat itu sekitar 60 sampai 70. Wa hasadu mati ma baina sittin ila sabi. Nah itu kita ya umur itu kalau ada lebih-lebih itu ya maaf itu fisik sudah cukup apa? Cukup miring-miring. Ya contoh saya sendiri ini umur 76 saya. 76 saya, alhamdulillah bisa ke sini ya membantu di kelas. Ya saya bantu semampu saya. Tapi nek suarane keren saya kerja di lono. Jadi S2 itu repot. Maaf jamaah sekalian. Jadi kembali pada masalah kita. Yang ditanya adalah umur kita dulu. Umur itu dihabiskan untuk apa? Wa numri Fimafna, umurnya dihabiskan untuk apa? Ya macam-macam. Manusia itu dihabiskan untuk apa? Ada yang maaf ya, apalagi yang masih muda-muda, jam 6 pagi sudah nyetel jogetan ini, sampai nanti malam jam berapa? Besok lagi begitu. Ya joget melulu. Mungkin nanti ditanya, kon jogete ya apa? Malaikat maksud takon jogete, subhanallah. Jadi umurnya dihabiskan untuk joget itu. Karena perlu dipahami yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Wa anumri fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua wa jismi, badan ini. Jisim badan fisik. Ya, fima ablah dirusak untuk apa? Padahal kita terbatas kan. Kita kan mulai ada catatan kan 10 tahun terus sampai berapa gitu. Sampai kita menginjak akal masih ada. Kalau umurnya 70 potong 10 tinggal berapa? Nah begitu. Jadi jasad kita masih kuat kayak leher beton, jari Mike Tyson. Ya, jadi itu wah lehernya beton. Jadi hebat. Mungkin itu juga mau lehernya beton. Ya saking kehidupan manusia. Jadi umur kita nanti ditanya untuk apa? Yang kedua jasad kita yang ya, fisik kita di saat masih atos, otot kawan, baru mesti gak cerdas, undi-undi. Maka untuk apa? Dihabiskan jasadnya masih rusak. Ya hati-hati. Yang ketiga ilmu ini yang ketiga termasuk hobi. Ya hati-hati, hobi itu ya yang positif lah. Jangan terlalu yang aneh-aneh. Hobi boleh-boleh saja, tetapi yang baik saja. Karena apa? Ilmu yang kita miliki nanti ditanya. Yang ketiga, wanilmi, bima milabi, ilmu dikerjakan apa tidak, diamalkan apa tidak. Ya, sebaiknya kita tuh kalau ibadah mengambil yang pahalanya lumayan banyak, kita dulukan. Apalagi yang wajib. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah masalah harta. Wa malihi, tentang harta. Nah ini harta kita kan punya itu. Sak melarat-melati wong jadi penyanyi itu. Sak melarat-melati wong masih punya celengan. Sak sugih-sugih wong masih punya hutang, kan begitu. Cari sopo penyanyi lah sampai ngewangi penyanyi daya krungu jaga ngantuk ya mini ngantukan gitu. Ternyata yang keempat kita ditanya wan malihi, tentang harta. Maaf,
Umur ditanya satu, jasad di saat masih kuat ditanya juga satu, ilmu atau hobi tadi juga ditanya satu. Tapi maaf, harta yang dimiliki ditanya dua. Ini yang harus kita pahami dan ini saya terangkan nanti. Jadi wa'an malihi, tentang harta. Pertanyaannya kata Nabi, min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh harta itu? Subhanallah. Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh harta itu? Nek wis ngono, wa fima anfaqo. Kalau sudah dapat, dibelanjakan untuk apa? Jadi pertanyaannya harta itu dua, dari mana sumbernya? Nek wis oleh kanggo apa ae? Coba kita tentang harta sekarang. Harta itu kan ada yang kita keluarkan menuju yang wajib, ada. Harta kita keluarkan ada yang menuju wajib, di samping tidak berdosa berpahala. Contoh infak, zakat, ya, yang wajib ya, jadi infak, zakat. Ya, bagaimanapun kita harus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sehingga tolong yang menjadi takmir masjid, takmir mushola, kalau bangun jangan minta di jalan-jalan. Nah, salah kita. Berarti orang Islam apa? Bakil jalukan, salah. Dosa sebenarnya itu. Sing dijaluk malah tutup. Orang Islam kok macam-macam keyakinannya berbeda. Mereka menggerutu cuma keamani. Pokoknya dijejak sing menarik gue. Jadi ini yang terpenting harus kita pahami. Infak, zakat, ini yang wajib. Lalu yang kedua mandub, yang sunnah. Yang sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak kerjakan rugi sendiri, kan begitu. Banyak sekali contohnya ya, walimah. Kalau kita punya keluarga yang jadi manten, ada sedikit-sedikit lah walimah sesuai dengan kemampuan. Walimah hukumnya sunnah. Aulim walau bisatin, adakan temu kemanten, waliman kan temu kemanten, meskipun dengan seekor kambing. Nah, kalau yang berduit banyak bukan kambing saja, ya ayam barang akeh. Ini perintah sunnah, aulim walau bisatin, adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Yang kedua akikoh bayi, akikoh yang sunnah ya. Kita beli kambing, akikah itu khusus kambing. Selain kambing tidak ada. Malah Rasul menyatakan ya, untuk wa'anil gulam syatani mukafiatan, anak laki-laki 2 ekor kambing yang pantang, yang sejajar umurnya. Wa'anil gulam untuk anak laki-laki, syatani mukafiatan, 2 ekor kambing yang ya cukup lah umurnya nih. Umur 2 tahun ya 2 tahun karo begitu. Kalau sing gede ini gak cocok, diperintahkan untuk yang seimbang, sejajar. Jangan membedakan laki-laki dan perempuan, tuntunannya ada. Cuma biasanya nanti kalau yang ketiga, wa anil jariyah 1, untuk anak perempuan seekor kambing cukup. Untuk akikah tidak harus diundang, dikirim saja dengan nama anak dan cucu itu. Anaknya siapa, cucunya itu namanya siapa, bapak ibunya sebut, kirim itu tanggai. Oh akikah, minimal dakwah kita, dan itu hukumnya sunnah. Ulang tadi sudah kita terangkan, kata Nabi untuk akikah, akul gulam satani mukafiatan, akikoilah anakmu yang laki-laki 2, wa anil jariyah 1, untuk yang perempuan
seekor saja. Hukumnya sunnah boleh membengkak. Pernah ada jamaah dari Arab yang pernah lama di Trawas itu ya, sekarang di Jombang itu, lapas saja minta untuk mau itu sedikit. Ya saya tanya, sama nundang berapa ini? Sama nundang berapa? 300. Loh, lah kambingnya berapa? Sama yang akikah cucu saya perempuan. Loh, cucu kan hanya kambing satu. Karena diundang petang atas masuk cukup. Belum nih. Maaf ini dia cerita, Masya Allah, anak beleh omsa jadi 5 kambing. Terus kalau nasi belani oke, ya cek cukup duit tadi dasarnya mek cukup duit. Orang ada dalil-dalilan. Anak itu undang ini cek cukup duit ya dalilnya cukup. Bisa tadi di dalil-dalil tapi menengahi. Mereka cukup ya. Itulah namanya hukum sunnah itu tidak baku. Jadi boleh. Yang selanjutnya adalah kurban. Nah, sebentar lagi. Demikian juga kurban. Nah, kurban itu juga sama. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi kurban itu sunnah. Tidak wajib. An-nakhru wajibun alaiya. Kata Nabi, nakar-nakar itu kurban. Wajib bagi saya. Untuk kamu, untuk antum tidak wajib. Jadi itu bedanya ya di sini. Kurban itu wajib bagi Rasul, bagi kita tidak. Karena itu tidak boleh terlalu keras dalam masalah itu. Yang penting dagingnya akeh. Umum begini, biasanya kita kan fanatik 7. Kalau seekor sapi harus 7 orang. Koyo wajib harus 7 orang. Padahal hukumnya apa? Sunnah. Kalau jam memang harus seekor unta 7 orang. Jam itu hukumnya wajib. Untuk haji tamattu atau kirun itu orang-orang haji. Nah, seekor unta, seekor sapi harus 7 orang. Saya waktu haji itu pernah beli kambingnya. Ya, saya dititipi orang sekian. Maaf 7 ping telu selingkuh 21 orang. Lah waktu itu saya mau menghitung oleh yang punya kambing dikon laku sih. Suruh jalan itu. Oh maaf, Assalamualaikum. Gak bisa nih. Lu kok gak masuk? Oh, kan marah-marah. Lu wedusnya ini jalan apa ngitungnya lu? Tanggung jawab saya ini wajib ya nih. Kurban gak sepiro kan enteng sunai. Tali roni liyane kan ya bisa. Nah, kalau hukum wajib gak bisa. Akhirnya saya minta bandal, saya berikan unta dulu, lumayan. Nah, saya suruh beli gak iso, nah ini, saya beli tak tunggu, ini namanya ini. Terus saya sebutkan. Jadi saya waktu haji itu nyembelih unta 3. Yang waktu ikut saya itu saya suruh minta apa jenengan. Kalau si kalau hati ini ya boleh itu unta 1 untuk 7 orang, seekor sapi untuk 7 orang. Kalau dilihat dagingnya ya akeh unta, tapi memang peraturan seperti itu. Bukan masalah dagingnya, tapi masalah rohnya yang disembelih itu. Termasuk maaf ini Rasulullah itu kalau nyembelih kambing kan sebelum Bismillah Allahu Akbar kan hadza min Muhammad wali ahli Muhammad wali ummati Muhammad. Ya Allah, ini untuk saya ini, untuk Muhammad ini, untuk keluarga saya, keluarganya ya anak cucunya aja, tidak bisa ke bawah. Itu tolong Bapak Ibu jangan mengaku keturunan Nabi ya. Batal itu zaman itu. Tidak ada itu setelah Hasan Husain, sudah tidak ada. Karena itu dikehendaki Allah seperti itu. Karena apa? Yang berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lah nek wong Mojokerto katut ya apa iki? Ya nek lakoni apik, lah nek mesti kena menen gak katut.
Nah itulah contoh. Jadi Hasan Husain saja ke bawah sudah lepas. Nggak boleh orang mengaku turunan Nabi yang berapa. Ya maaf, sebelah itu kadang-kadang pakai ngenang aneh keturunan yang ke-18 macam-macam. Jangan dipercaya tapi jadi lono. Sampai nggak diundang keduren rugi. Jamaah sekalian, kembali pada masalah itu tadi. Jadi Nabi Muhammad itu wajib ketika menyembelih seekor kambing untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya. Itu menunjukkan boleh patungan dengan itu. Hukum sunnah, jangan terlalu rapat. Sekarang saya beri contoh, umpamanya seekor sapi terlalu gemuk. Lah urunane wis pas 3.000-an. 3.000 kali 7. Tapi sapi ini rada gemuk ndak cukup. Lah wong-wong wis gak mampu, wis 3.000 dang wis beni niate azam 3 jutaan. Duit kurang, lah sing dodol kan ya. Lho ini kafir, Masya Allah, ini bakar ini kafir sekali ini, harus ditambah. Terus ada yang nambahi, ya wis aku tak tambahi, tambah 2 juta. Boleh ndak? Boleh, jangan melayu. Kok iso tuntunannya itu ya itu, jangan itu. Itu biasa itu hukum itu dipersulit sendiri, hukum sunnah. Terus kalau cilik sekarang sapi ini wis cukup wong 6, ya wong 6 itu cukup. Wong sapi ini kecil, cukup saja wong 6. Sing itu gabung no, gabung sana boleh. Atau dia kaya raya, tuku sapi telu dibelah dewe, oleh ndak? Malah boleh. Wong joget kabeh oleh daging akeh. Lah seorang boleh 3 ekor sapi kan lumayan. Paham yang maksud saya? Harus dipahami. Seekor sapi untuk 8 orang ya boleh. Sudah. Iya, tuai. Saya ini bukan tuai tapi lumpuh. Betul bongkok. Sudah ya. Jadi kalau hukum korban jangan terlalu keras. Nek kambing sapinya gemuk besar, tidak cukup 7 orang ya 8 orang. Nek sapi ini rada kuru cukup 5 orang ya 5 orang. Saya beri contoh tadi, seorang menyembelih 3 ekor sapi, ya malah boleh. Di sini umpamanya ahli kelas ini beleh loro sampai 8. Ya tambah kiran. Cuma sing kerja rada seneng sepertinya cuma diatur lah. Paham ya maksudnya? Kambing juga begitu. Kambing 1 dibeleh dan yang korban seorang ya boleh. Tapi wong loro, patungan wong loro juga boleh. Yang terakhir ini jadi harus dipahami akikah. Jadi saya ulang ya, waliman, akikah, korban ini. Lalu yang terakhir ya umum. Ono daya barang itu hukuman sunnah. Kalau tidak ada pagi-pagi daya teko ya tak subuh ya kurai. Ya sang medaya ya gak usah emosi. Jam 5 medaya. Pada baru saja keluar dari aktivitas. Jamaah sekalian itu contoh. Jadi jelas ya. Yang sunnah hanya 4 intinya. Walimahan, akikah bayi, kurban waktu Idul Adha, dan yang keempat umum, syukur tamu dan sebagainya. 4 ini yang harus kita perhatikan, tetapi harus tahu bahwa hukumnya sunnah. Yang terakhir sebelum saya tutup, untuk kurban kulitnya boleh dijual apa tidak? Ya yang penting tidak dimiliki. Panitianya umpamanya mau menjual ini sampai mani piro, sampai hijau di wedhus maneh telu, kulitnya sampai pengen apa boleh. Untuk kulit boleh dijual, dimanfaatkan lebih baik.
di masa Rasul dilarang karena apa? Khawatir dibeli orang Yahudi untuk tiba, untuk kepentingan ekonomi. Dulu di masa Rasul itu Khalid itu untuk apa? Untuk tiba, untuk apa? Kalau sekarang ini riba kalau dulu waktu. Nah, sekarang ya mosok tiba plastik kakek. Paham ya maksud kita bahwa dijual untuk dimakan lebih afdol itu tidak apa-apa. Yang penting tidak dimiliki oleh panitia seorang diri. Panitia 5 ya dijual untuk apa, untuk macam-macam, biasanya dilarang itu. Jangan dijual, dilarang, ini hadisnya. Ya lihat-lihat asbabul wurudnya dulu. Bab konteksnya itu urusan muamalah, bukan urusan ibadah. Insya Allah sudah paham semua ya. Ya, insya Allah sudah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum